bekerja. Kau Tuhan yang teduhkan badai hidup. Tuhan, padamu ku percaya. Ku angkat tanganku berserah. Ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara. Tanganmu yang turut bekerja. Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Oke, sebaiknya kita mulakan kebaktian ibadah kita pada hari ini. Seperti yang kita tahu, bermula pada hari Selasa nanti, IGP keempat akan bermula, dan kita mendapat juga arahan dari pusat untuk meniadakan pertemuan seperti ini, sehinggalah pemberitahuan kemudian. Jadi nanti ibadah kita pada minggu depan adalah secara online, seperti yang pernah kita buat sebelum ini. Jadi saudara-saudari, kita mengucapkan syukur kita dalam keadaan yang baik, sehat, dan kalau yang tidak sehat jangan datang. Tapi mesti bagi tahu bahwa saya kurang sehat ataupun saya telah kesana kesini. Saudara-saudari, kita juga menyadari bahwa apabila kita sekali lagi berada dalam situasi PKP ini, maka banyak perkara yang tidak dapat kita buat, dan pasti ramai yang terjejas, khususnya dari segi ekonomi. Ya, ini sangat mengganggu. Kita berdoa dan kita akan berusaha sebagai tubuh Kristus di SID Pekanbaru untuk bersama-sama menangani keperluan-keperluan, dan ini memerlukan penglibatan kita semua dan juga komunikasi yang berkesan, supaya dari semasa ke semasa kita dapat saling update kedudukan dan keadaan masing-masing. So, walaupun kita jaga tetapi karena kita anggota tubuh Kristus dalam satu tubuh yang sama, maka kita sama-sama jaga sesama anggota. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan kita tenangkan hati kita persiapkan diri kita. Pada pagi ini Deacon Johannes yang akan memimpin dalam pujian dan penyembahan, dan pastor yang akan berkhotbah. Kita berdoa dan kita datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Pujian dan syukur kepadamu ya Bapa, Allah Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi, penuh kemuliaan dan kasih-Mu senantiasa melimpah, bahkan Engkau senantiasa berbelas kasihan. Ketika kami jatuh, Tuhan tetap setia dan menguatkan, memanggil dan menguatkan kami. Ketika kami lemah, Tuhan memberikan kekuatan, dan ketika kami berdosa terhadap-Mu, Engkau tetap mengasihi kami dan mengampuni kami apabila kami datang dan bertobat di hadapan Tuhan. Ampuni
Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami pada saat ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, dan menaikkan pengucapan syukur Allah Tuhan memelihara kami, memelihara dan berbelas kasihan terhadap kami semua. Pada pagi ini juga Tuhan, kami mengingati akan teman-teman kami yang tidak dapat bersama-sama karena halangan, kegangan, karena sekatan yang terpaksa dihadapi. Kami berdoa Tuhan supaya di mana mereka berada, mereka tetap dikuatkan, yang sakit dipulihkan, dan yang berada dalam kesusahan, dalam kegelisahan, Tuhan memberikan mereka kekuatan, memberi mereka damai sejahtera, dan mereka akan dapat menyelesaikan. Kami juga berdoa ya Bapa, pada pagi ini anak-anak Tuhan yang sudah dapat berkumpul bersama-sama untuk ibadah pada hari ini. Tuhan, Engkau teguhkan hati kami. Kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, siap untuk mendengar pembelajaran dan pemberitaan firman. Juga bersama-sama, siap untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, menaikkan pujian, beribadah bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa di seluruh tempat ini, ruangan ini, akan ada damai sejahtera, lindungan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk hari ini, dari awal sampai akhir pertemuan ibadah ini, kami sentiasa dalam lindungan dan naungan Tuhan. Untuk mereka yang mengikuti ibadah ini secara online di tempat atau di rumah mereka masing-masing, kami berdoa untuk adanya talian yang baik supaya mereka dapat bersama-sama beribadah secara online di rumah mereka. Tuhan, terpuji nama-Mu. Ini doa kami, dan kami mohon semuanya ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekiranya ada yang ingin memberikan kesaksian, satu kesaksian, akan Iban Aldrin. Shalom. Kesaksian saya cuma kongsikan tentang perasaan saya sebelum saya divaksin, karena pengetahuan kamu, saya sudah kena vaksin pada 28 hari lalu. Jadi tujuan saya beri kesaksian ini supaya yang lain pun minta vaksin lah. Sebab sebelum saya divaksin saya memang ada rasa gemetar juga. Sebab banyak yang kita dengar begini. Jadi saya terbayang-bayang saya kena suntik itu, saya pingsan di situ. Tapi sebenarnya gemuruh saja yang lebih. Tapi selepas divaksin tidak ada apapun sakit. Jadi orang kata yang kita dengar-dengar di luar sana yang menakutkan itu indah apa dari rumah saja. Jadi minta vaksin lah, jangan takut, tiada apa. Oke, itu saja daripada saya. Kita tanya sudah kena vaksin yang pertama. Kalau kita tanya dia mana saja yang sakit, hanya bahagian yang kena suntik saja yang sakit kan? Ya. Oke. Baik. Ya, nanti dalam 20 hari suntikan yang kedua kan? 18. 18. Oke. Yang lain-lain itu menunggu lah. Kalau belum, iya. Mari kita persilakan Deacon Johannes dan tim ujian penyembahan untuk mengambil tempat. Silakan.
Iya, shalom. Haleluya. Kita dapat bertemu sekali lagi di tempat ini untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Baik, jemaat Tuhan yang dikasihi, saya percaya hari ini kita punya perasaan ini, orang bilang berbelah bagi. Malam sejalan kan? Ada yang senang, ada yang tidak senang, karena keadaan yang menyebabkan kita seperti ini. Lusa kita akan mulai pikir di balik, tapi yakin percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Kita berharap supaya tindakan yang dibuat oleh kerajaan ini dapat mengurangkan jangkitan kepada orang-orang lain, dan kita terus berdoa supaya Tuhan memberikan kesadaran kepada setiap orang melalui doa kita. Karena kadang-kadang bila kita melihat ada orang yang macam tidak dengar lah kan, mereka tidak dengar. Jadi kita berdoa supaya Tuhan terus menegur setiap masyarakat, dan kita berdoa supaya Roh Kudus yang ada dalam hati mereka akan menasihati, membimbing mereka. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Yang senang untuk berdiri, yang senang untuk duduk, kita santai pagi hari ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali katakan bersama-sama, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa
hidupku di atasmu menyembahmu. Buka hati kenyamaanmu, berserah penuh. Haleluya Tuhan. Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau menyembahmu Bapa. Kami mengundangmu Bapa, ya jawab setiap kami Bapa. Iya Bapak. Yes, Lord Jesus Christ. Thank you. You touch us now, Lord Jesus. You touch Tuhan all. yang agung, Yes, Lord Jesus. We thank you, Tuhan yang Lord. Maha Kuasa, Hallelujah. Roh Kudus, Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Allah Glory to God. Glory to God. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. Roh Kudus, Hallelujah. Yes, berkarya Lord. dalam hati dan pikiran kami, Thank you, Lord. seperti yang dijanjikan oleh Yesus sebelum dia Yes, terangkat Lord ke Jesus. surga. Yes, Lord Dia akan Jesus. memberikan Amen, Lord Jesus. Roh Kudus Amen, Lord sebagai Jesus. Oh, pembantu haleluya, Bapak di surga. penolong kami, Tuhan puji pembela namamu, kami. Bapak. Tuhan puji namamu, Tuhan. Hari ini Segala kami hormat berkenan. kemuliaan hanya bagi Janji Tuhan yang layak menerima segala kami. pujian daripada umat-Mu. Bapak. Hari ini kami mau roh yang dijanjikan Yes, Lord. menguasai, masuk dalam pikiran dan hati kami, membaptis kami dan memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, Kita terima curahan Roh Kudus pada saat ini. kami menyerahkan pribadi kami di dalam tangan. Kami buka hati kami buka pikiran kami. Datanglah dan penuhilah kami. Amen, Lord. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk.
Shalom. Shalom. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini ialah janji pencurahan Roh Kudus. Janji pencurahan Roh Kudus. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 2. Kita mulai ayat yang kedua. Kisah Para Rasul 2. Kita mulai ayat yang kedua. Kisah Para Rasul 2 ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata ini itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, janji penggenapan pencurahan Roh Kudus kepada para murid-murid orang percaya setelah 50 hari kenaikan Yesus ke surga. Pentakosta dari bahasa Yunaninya itu adalah Pentakosti, ataupun bahasa lainnya adalah Himira, yaitu hari ke-50. Hari ke-50 ataupun disebut sebagai Minggu Putih adalah hari perayaan Kristen yang memperingati peristiwa dicurahkan Roh Kudus para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan dijanjikan Yesus sesudah kenaikannya ke surga. Menurut Alkitab, murid-murid Yesus berhasil mempertobatkan 3.000 jiwa pada hari tersebut, dan hal inilah yang disebut dengan lahirnya gereja mula-mula. Pentakosta juga sebelumnya adalah hari raya orang Yahudi yang kita kenal sebagai, kalau di sini seperti pesta menuai ataupun hari gawai, di sana pesta menuai gandum. Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, ini adalah zaman Roh Kudus. Kita berada dalam zaman Roh Kudus. Ia adalah seorang penghibur dan penolong yang menggantikan Yesus setelah kenaikannya di surga. Yohanes 14 ayat 16. Periode sejarah pada zaman ini adalah hujan
masa hujan akhir, Zakaria 10 ayat pertama, atau masa kegiatan terbesar dari Roh Kudus yang terjadi di gerejanya. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, pada malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan, ia memberitahukan kepada para murid-muridnya tentang kedatangan Roh Kudus sebagai suatu janji penyertaan. Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, Yesus berkata lagi, penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yesus berkata, namun benar yang kukatakan kepadamu ini adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Sesudah Yesus bangkit daripada kematian, ia berkata lagi mengenai hal ini. Yesus berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari Yang Maha Tinggi. Sampai kamu diberkati, sampai kamu diperlengkapi dari kekuasaan dari Yang Maha Tinggi. Nah, sedang jemaah, sesaat sebelum Yesus naik ke surga, ia mengatakannya lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk, di mana tampaklah kepada mereka lidah-lidah nyala seperti api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mula berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Kita lihat nubuatan Yesaya. Yesaya 4 ayat 3 sampai 4. Yesaya 4 3 sampai 4. Dan orang yang tinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat dan beroleh hidup, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala dosa dan noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya, dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Dalam ayat ini, roh yang mengadili dan roh yang membakar adalah sebutan Roh Kudus. Kotoran putri Sion menunjukkan kecemasan-kecemasan umat Allah, dan setiap orang yang di Yerusalem yang tercatat adalah umat Allah yang layak menerima kehidupan kekal. Hari ini mungkin kita tertanya-tanya, bagaimana gereja Allah akan dapat menjadi kumpulan yang kudus dan disucikan sepenuhnya. Namun ketika saat tiba,
pengudusan gereja dan keselamatan bagi umat percaya akan digenapi. Ini hanya akan terjadi setelah Allah mencurahkan Roh Kudus, yaitu roh penghakiman dan roh pembakaran, untuk menggenapi pekerjaan pengudusannya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 dan Yesaya 1 ayat 25, sampai dicurahkannya kepada kita roh yang dari atas. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Yesaya 32 ayat 15. Pada ayat yang di atas, baik padang gurun dan kebun buah-buahan mewakili hati manusia. Padang gurun adalah sebuah ladang tandus yang tidak terpelihara, yang dapat disamakan seperti keadaan roh manusia yang kering. Ini berbeda dengan kebun buah-buahan yang menghasilkan dan merupakan lambang roh yang penuh kehidupan. Kenyataan bahwa padang gurun dapat menjadi kebun buah merupakan kesaksian atas kuasa Roh Allah sebagai pemicu perubahan rohani. Sedang jemaah, apabila ia masuk di dalam hati kita, ia mengubah hidup yang dulu kering menjadi berkelimpahan. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari tetapi tidak ada. Lidah mereka yang kering kehausan. Yesaya 41 17-18 berkata, tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air di tanah yang kering. Yesaya menubuatkan satu hari nanti akan ada penggenapan pencurahan, yang dimana ladang-ladang tandus akan diairi, yang mana padang gurun yang kering akan dibuatnya menjadi kolam air. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, dikatakan ladang-ladang yang kering, padang yang tandus akan memancarkan air. Daripada itu maka kesuburan akan terjadi. Sedang jemaah, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Yesaya 44 ayat yang ketiga. Lalu dia digenapi setelah kenaikan Tuhan 50 hari ke surga. Dan apa janji-janji yang disampaikan Yesus sebelum dia disalib? Untuk mendorong kita tetap tekun saat memohon Roh Kudus, Yesus menyampaikan 2 perumpamaan yang dicatat dalam kitab Lukas. Lukas 11, 5-12. Di perumpamaan pertama, seorang meminta roti dari temannya di tengah malam. Temannya sudah lama tidur. Begitu juga anak-anaknya dalam ayat 5-8. Karena ketekunan orang itu yang tidak padam-padam, temannya mengalah dan memberikan roti berapa banyak yang dia perlukan. Perumpamaan kedua membandingkan naluri Bapa Surgawi yang lebih besar untuk memberikan Roh Kudus. Setelah Yesus menyampaikan 2 perumpamaan ini, ia menutupnya dengan menyampaikan bahwa semua doa-doa yang tulus dan tekun untuk memohon Roh Kudus akan dijawab pada waktunya, karena Allah telah menjanjikannya. Jadi Allah tidak hanya sahabat terdekat kita, ia juga adalah Bapa Surgawi kita yang mencintai kita dengan sangat dan tidak akan menahan hal-hal yang baik dari kita. Efesus 4 ayat yang ke-6. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci,
dan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yohanes 14 ayat 16 sampai yang ke-18. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena Dia, yaitu Roh Kudus, tinggal bersama kamu, diam di dalam kamu. Di sini ada dua hal khusus yang penting yang kita pelajari. Pertama, karena murid-murid Ia berkata, aku datang kembali kepadamu, tidak dapat dicampur adukan dengan kedatangannya yang kedua kali. Kedua, dari dua pernyataannya kita mengetahui bahwa Roh Kudus adalah Roh Kristus, Roh Allah, Roh Kristus. Sebab Yesus dan Allah adalah satu. Mereka punya roh yang sama, yaitu Roh Kudus, yang disebut Roh Allah atau Roh Kristus. Ia mengatakan hal-hal ini saat Ia masih hidup dan berada di tengah-tengah muridnya secara jasmani. Namun Ia menjelaskan kepada mereka bahwa setelah kenaikannya Ia datang dan tinggal bersama mereka di dalam roh, yaitu Roh Kudus yang diberikannya kepada orang percaya. Tetapi akan datang, yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bila Roh Kudus diberikan kepada kita, maka Roh Kudus itulah yang memberitahukan kepada kita hal-hal yang mendatang. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13, Roh Kudus akan memberikan kekuatan yang hebat kepada mereka dan menguatkan iman mereka dan juga pekerjaan Allah. Saat Roh Kudus itu diberikan kepada kita, Dia memberikan kita kekuatan yang hebat. Tidaklah seperti superpower yang kita nampak di movie, tetapi Dia memberikan kita kekuatan yang hebat. Roh Kudus inilah yang memampukan kita melakukan mukjizat. Roh Kudus inilah yang memampukan kita melakukan kesembuhan. Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk memilih mana yang berdosa, mana yang tidak berdosa. Roh Kudus inilah yang membantu kita untuk menginsafi dosa-dosa kita. Bermacam-macam perkara yang dilakukan Roh Kudus ini saat Dia bersatu dengan kita. Sidang jemaah yang dikasihi Tuhan, saat hidup di bumi sebagai manusia, pekerjaan yang dapat Yesus lakukan terbatas. Namun apabila Roh Kudus telah datang, Ia memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Saat di bumi, Yesus hanya dapat mengajar, menolong, menguatkan, menghibur, dan bermacam-macam lagi membela murid-murid. Tetapi itu semua hanya berlaku secara eksternal. Apabila Roh Kudus sudah datang, yaitu Roh Yesus sendiri, Ia melakukan pekerjaan yang sama, tetapi kali ini dari dalam hati murid-murid itu sendiri dan memberikan pengaruh yang lebih besar. Kalau dulu secara fisik, secara jasmani, tetapi saat Roh Kudus datang, maka Roh Kudus ini melakukan hal yang sama, tetapi mulai dari dalam hati dan memberikan pengaruh yang lebih besar. Janji-janji yang diucapkan Yesus setelah kebangkitannya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku.
Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Lukas 24 ayat 49. Dikatakan bahwa setiap orang yang percaya setelah para rasul harus diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi, yaitu harus menerima Roh Kudus dan menyatu dengan Roh Kudus. Di ayat ini penggunaan kata sampai mengajarkan kita bahwa mereka yang berdoa dengan tekun dan tulus memohon Roh Kudus pada akhirnya akan menerima Roh Allah. Ungkapan kekuasaan dari tempat tinggi menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah yang memberikan kekuatan. Ia menguatkan kehidupan rohani orang dan juga memberikan kuasa dan kekuatan pekerjaan Allah. Kita paham kenapa apa itu gereja, apa itu rohani. Kita melayani Allah yang roh. Dan kita tidak boleh melakukan pelayanan dengan hanya jasmani kita, sebab Allah itu roh. Untuk melayani roh, kita harus menjadi roh. Manusia punya roh, tetapi roh manusia tidak dapat melayani Allah yang roh tanpa kekuatan daripada Allah sendiri, sebab roh manusia tidak boleh berhadapan dengan Allah ataupun tidak boleh mengetahui apa yang Allah kehendaki. Hanya dari Allah sahajalah yang boleh melakukan pekerjaan itu, karena Dia Allah. Dan hanya dari Allah sajalah yang boleh melakukan dengan luar biasa, karena Dia sendiri Allah. Dan Allah itulah, yaitu Roh Allah, Roh Kristus yang diberikan kepada orang percaya, supaya kita boleh melayani dengan penuh kuasa, kita boleh melayani dalam mukjizat, kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Sidang jemaah, sebab itulah roh itu dijanjikan untuk diberikan, dan pada hari Pentakosta dia digenapi. Kita harus mendapat kekuatan dan kuasa daripada yang maha tinggi untuk melakukan pekerjaan Allah. Ketika Yesus naik ke surga, apa yang dijanjikan Bapakku yang disampaikan oleh para nabi dan Yesus sendiri, Dia katakan diberikan kepada kamu jika kamu meminta, dan pada akhirnya dia digenapi. Gereja yang tidak disertai dan dituntun oleh Roh Kudus tidak akan punya kebenaran dan tidak dapat menuntun orang lain ke arah kebenaran dan keselamatan. Sebab itu gereja harus paham, mereka harus berjalan dalam roh. Karena itu kita harus mengingati dorongan Yesus untuk memegang teguh kepada kebenaran. Dia katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 15 sampai yang ke-16. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar kepadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai yang ke-5. Yohanes membaptis dengan air, dan tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pastor penetua boleh membaptis orang dengan air, tetapi membaptis Roh Kudus, pastor tidak boleh. Siapapun tidak boleh. Hanya Yesus saja yang boleh membaptis seseorang dengan Roh Kudus, karena itu adalah rohnya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan, kekuasaan dari yang maha tinggi. Lukas 24 ayat 49.
Yesus menjelaskan Roh Kudus sebagai kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 49. Karena itu, setiap orang yang menerima pencurahan Roh Kudus dapat dipenuhi dengan kekuatan rohani. Roh Kudus mempunyai peran kunci dalam perjalanan iman pribadi seorang Kristen. Ingat baik-baik, Roh Kudus mempunyai peranan kunci terhadap kekristenan kita. Roh Kudus mempunyai peran kunci terhadap pribadi kita. Sebab itu, saat Roh Kudus menyatu dengan kita, maka kita akan memiliki buah-buah roh. Biasanya orang yang bersatu dengan Roh Kudus itu adalah dia memiliki roh, buah-buah roh, dan orang tidak menyatu dengan Roh Kudus tidak memiliki buah-buah roh. Apa buah-buah itu? Galatia 5:20 sampai seterusnya. Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus mengutus pekerja-pekerja untuk melakukan pekerjaan penginjilan. Roh Kuduslah yang mengutus, bukan diutus oleh gereja. Roh Kuduslah yang terlebih mengutus. Dan setelah gereja mendengar suara Tuhan, barulah gereja mengutus para misioneri, para pastor, dan sebagainya. Dan ia membagikan talenta dan kuasa untuk pelayanan gereja. Ingat baik-baik, Roh Kudus memberikan talenta pelayanan. Roh Kudus memberikan karunia-karunia pelayanan untuk pelayanan gereja, pertumbuhan gereja. Pada Jumat lalu saya bersama dengan kelompok Sel Hosana. Dan dalam itu ada yang mau karunia berbahasa roh. Insya Allah hari ini dapat. Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, kalau itu keperluan pelayanan, kenapa tidak minta? Sebab sudah diuntukkan kepada para jemaah untuk memenuhi pelayanan gereja. Itu untuk gereja, Tuhan akan bagi. Kalau untuk kita sendiri, Tuhan tidak bagi. Sebab khas untuk gereja. Nah, sedang jemaah, Roh Kudus memampukan gereja mengerti kebenaran dan menjelaskan dengan tepat kepada yang lain. Selama saya jadi pastor, ada 1-2 kali saya tidak bersetuju atau menyangkal dengan khotbah pastor yang lain dan para penatua yang lain, dan saya berkata dalam hati saya, salah itu. Tetapi satu hari saat saya berkhotbah, seorang guru saya, setelah habis khotbah dia berkata terima kasih, puji Tuhan. Lalu dalam hati saya, dia lebih pandai dari saya. Saya ini baru sarjana muda, dia ini dokter ini. Kenapa dia tidak ada komen tentang khotbah saya? Lalu saya pun mulai berpikir, kenapa orang-orang yang pandai dari saya tidak komplain? Kenapa saya yang baru saja muda-muda ini komplain? Lalu saya terdengar satu khotbah yang mengubah saya sejak dari itu. Dia katakan, siapapun apapun status dia saat dia mula berdiri di mimbar, ingat baik-baik, bukan orang yang pilih dia berdiri di mimbar, tapi Tuhan sudah memilih dia untuk berdiri di mimbar. Sebab itu kalau pelayanan, ingat baik-baik yang melayani, bukan saya yang tulis nama Anda. Saya yang tulis memang saya, tetapi bukan saya yang memilih Anda melayani. Tuhanlah terlebih dahulu memilih Anda. Sebab itu saya sangat kecewa bila seorang yang melayani menolak pelayanan tetapi tidak ada apa-apa alasan. Sama seperti kamu menolak Tuhan yang membawa kamu melayani. Nah, sedang jemaah, bukan pastor, bukan kerani, bukan siapa-siapa yang menulis atau apa membawa pelayanan Anda untuk melayani Tuhan. Tuhanlah yang lebih dulu memilih Anda. Dan Tuhan memberikan dorongan kepada para pemilih petugas untuk menulis nama Anda. Ingat baik-baik.
Selagi dapat melayani, melayanilah. Kalau tidak dapat, kasih tahulah. Jangan waktu itu hambur karena tidak ada pemberitahuan. Mengecewakan Tuhan, mengecewakan Allah. Nah, sedang jemaah, Roh Kudus memampukan gereja mengerti kebenaran dan menjelaskannya dengan tepat kepada orang lain. Saat seorang berdiri di mimbar, siapapun dia, saat dia menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus sudah dulu memilih dia, sehingga apapun yang diucapkannya, kalau itu salah, kita mengerti dia tidak betul secara teologi, maka Roh Kudus memperbetulkan. Buktinya, kamu tahu itu tidak benar. Lalu Roh Kudus memberikan kamu pernyataan sampai benar, sehingga apa yang diucapkannya kamu mengolah sendiri dengan bantuan Roh Kudus. Dari itu Tuhan mengubah saya. Siapapun berdiri di mimbar, tiada teologi kah, sekolah formal kah, tidak, maka saya menerima itu sebagai firman Tuhan. Jika saya tahu itu tidak betul secara teologi, maka pengetahuan yang ada pada saya, yang Roh Kudus sudah persiapkan, memperbetulkan sehingga saya betul. Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, sebab Roh Kudus memampukan gereja mengerti kebenaran dan menjelaskan secara tepat kepada orang lain. 1 Korintus 2 ayat 11. Begitu kita mengerti pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan iman dan pelayanan kita akan menyadari mengapa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pertama-tama menerima kuasa dari Yang Maha Tinggi sebelum mereka pergi bersaksi demi Dia. Begitu juga bila kita hendak mengerti Injil dan juga mengabarkan Injil di pelosok-pelosok bumi, pertama-tama kita harus diberikan kuasa Roh Kudus. Begitupun saat kita melayani Tuhan, apapun posisi, pertama-tama harus diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Sebab kuasa dari Yang Maha Tinggi itulah memampukan kita melayani sesuai posisi pelayanan kita. Nah, sedang jemaah, pertama-tama kita harus diberikan kuasa. Ini adalah kebenaran yang harus kita turuti bila kita ingin berhasil untuk Allah. Janji Yesus tergenapi pada waktu hari Pentakosta. Sewaktu para murid-murid sedang giat berdoa, maka tidak semena-mena turunlah angin yang kuat dan disertai lidah-lidah api, lalu hinggap kepada semua murid yang berkumpul. Apa yang terjadi pada waktu Pentakosta, pada waktu penggenapan? Roh Kudus yang dijanjikan turun dan hinggap kepada para rasul dan murid-murid Yesus yang lain. Terjadi pembaptisan Roh Kudus. Orang selalu salah mengerti. Berapa kali mau dibaptis Roh Kudus? Ada orang yang siapa belum dibaptis mari datang, dia datang. Minggu depan siapa mau dibaptis Roh Kudus datang, dia datang. Minggu depan lagi siapa mau dibaptis Roh Kudus, dia datang juga. Baptisan Roh Kudus sama seperti baptisan air terjadi satu kali sahaja seumur hidup kita. Siapa yang pernah dibaptis air 3-4 kali? Ada? Kecuali tidak yakin dengan baptisan itu, ya kalau saya benarkan baptisan kedua. Seperti pernah terjadi dulu, dia katakan saya tidak yakin dengan baptisan saya dulu. Oke, baptis sampai yakin. Tapi kalau dibaptis Roh Kudus, itu tidak sama dengan dipenuhi Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus itu sama seperti konsepnya dibaptis air, yaitu ditenggelamkan dan juga ditenggelamkan, baptisin, ditenggelamkan, dimasukkan, dicelupkan, membayangkan bahwa tempat dia berpijak itu penuh dengan Roh Kudus, aliran Roh Kudus, lalu dia dimasukkan di sana, lalu setelah dimasukkan, ditenggelamkan, dia keluar, saat dia keluar penuhlah dia dengan Roh Kudus. Dan yang ulang-ulang adalah dipenuhi Roh Kudus. Karena saat kita berdosa, maka Roh Kudus itu kita sudah tidak penuh dengan Roh Kudus.
Sebab itu harus dipenuhi kembali dan itu perintah. Kata Tuhan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, sidang jemaah, kepenuhan Roh Kudus berulang-ulang. Dalam kepenuhan Roh Kudus itu, kita boleh saja berbahasa roh. Sama seperti dibaptis pertama kali, boleh saja berbahasa roh sebab kita sedang penuh dengan roh. Tetapi bukanlah akhir ataupun bukanlah apa terus sebutan dia itu. Apa tiba-tiba saya lupa ini, tapi Roh Kudus tidak kasih lupa saya sendiri lupa. Iya, itu bukanlah mutlak yang kamu dibaptis Roh Kudus. Boleh saja orang dibaptis Roh Kudus itu tanpa berbahasa roh. Walaupun kebanyakannya boleh berbahasa roh. Karena bahasa roh itu karunia. Nah, apa yang terjadi di sana pada waktu Pentakosta, setelah itu terjadi kepenuhan roh. Kepenuhan roh itu akibat daripada baptisan roh yang mereka terima pertama. Dan apa yang terjadi pada waktu Pentakosta, para rasul dan pengikut menerima Roh Kudus. Pertama kali Roh Kudus dijanjikan turun dan tepat kepada waktu itu, pada waktu Pentakosta. Apakah Pentakosta itu dapat diulangi? Ya dapat, tetapi Roh Kudus sudah ada pada pertama waktu Pentakosta. Dan kita tidak boleh bawa dia turun lagi, karena dia sudah berada di dunia ini. Nah, sidang jemaah, apa yang terjadi pada waktu Pentakosta? Mereka mula berbicara dalam bahasa asing. Ada dua jenis bahasa roh. Ada menurut seorang penulis teologi, saya membaca tulisan dia ada dua jenis. Pertama bahasa lidah dan kedua bahasa roh. Bahasa lidah adalah bahasa yang boleh difahami orang-orang seperti yang terjadi para rasul ini. Mereka berbicara dalam bahasa Arab, dalam bahasa itu dan ini. Tetapi bahasa roh tidak ada seorang pun manusia mengerti. Hanya dapat diterjemahkan oleh orang yang punya karunia mentafsir bahasa roh. Nah, apa yang terjadi? Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa asing. Waktu saya di Labuan dulu, seorang tiba-tiba bercakap Cina. Dalam hati saya, wih lancar Cina kau selepas itu. Dia bilang, saya pun tidak tahu kenapa. Bila tengok-tengok di sebelah dia ada bawa kawan dia Cina dan bukan orang percaya, orang Buddha. Lalu bila dia berkata dalam bahasa Cina dan orang itu sudah mulai bertanya, macam mana kau tahu bahasa Cina? Dan tidak lama dari itu, ya di sana itu waktu itu dia pelajar. Tidak lama orang ikut ke gereja sudah. Nah, biasa bahasa lidah itu lebih kepada pemberitaan misi. Nah, sidang jemaah, mereka mula berbahasa roh. Yang seterusnya mereka menerima kuasa pelayanan. Setelah terjadi Pentakosta, apa yang dapat dilihat sana? Rasul Petrus berkhotbah dan 3.000 jiwa bertaubat. Sebelum Rasul Petrus dibaptis dengan roh, pernahkah dia membawa orang bertobat? Pernahkah berapa ribu orang bertobat? Tidak. Pertama, bila Rasul Petrus dibaptis roh, dia melayani dengan kuasa, terus 3.000 jiwa bertobat. Dan kalau kita baca seterusnya, terkena bayang-bayang rasul pun orang itu boleh sembuh. Sewaktu Rasul Petrus berjalan di tepi bait suci, ada seorang berkata, peminta sedekah di sana. Rasul Petrus berkata, tiada apa yang dapat kuberikan kepadamu, tetapi satu yang dapat kuberikan. Apa? Orang itu sembuh. Sewaktu para rasul berjalan, sapu tangan mereka pun bila orang pegang, mereka menjadi sembuh. Sampai hari ini ada gereja sesat yang mengambil barang-barang atau para rasul sebagai keramat mereka. Dikatakan itu berkuasa. Bayang-bayang rasul pun terkena orang itu menjadi sembuh. Setelah apa? Setelah mereka dibaptis Roh Kudus, setelah mereka dipenuhi Roh Kudus. Sebab itu pelayanan gereja seharusnya kita penuh dengan roh, bukan penuh dengan noda. Nah, sidang jemaah,
Apa yang terjadi waktu itu? Gereja pertama lahir. Dan dari sanalah gereja lahir sampai ke hari ini. Pertanyaannya, sidang jemaat, sudahkah Anda menerima Roh Kudus? Anda menerima baptisan Roh Kudus? Sudahkah Anda menerima karunia pelayanan Roh Kudus? Hari ini jika Anda sudah dibaptis Roh Kudus, tetapi mula kekeringan, penuhilah diri Anda semula dengan Roh Kudus. Saya akan membantu Anda untuk berdoa. Jika ada di antara Anda yang belum dibaptis Roh Kudus, dan jika Anda mau dibaptis Roh Kudus, kita sama-sama berdoa agar Yesus membaptis Anda dengan Roh Kudus. Jika ada di antara kita yang rindukan dan sudah lama melakukan karunia-karunia tertentu, dan dengan penuh kerinduan, mintalah dengan sepenuh hati. Inilah waktunya. Kita bersama-sama berdoa. Dengan iman saya yakin bahwa Tuhan memberikan kepada Anda. Saya rindu untuk membawa Anda ke dalam hadirat Tuhan, berendam dalam hadirat-Nya. Cuma di pihak kita hanya perlu mau. Kalau kita mau dibaptis Roh Kudus, Tuhan saya mau dibaptis Roh Kudus. Kalau kita mau dipenuhi Roh Kudus, Tuhan penuhlah saya dengan Roh Kudus. Jika Anda mau karunia-karunia baru, katakan Tuhan berikan saya karunia ini. Sedang jemaah, di pihak Anda harus mau. Kedua, Anda harus tenang. Ketiga, Anda harus merasakan Tuhan Yesus menjamah Anda. Keempat, nikmatilah pemberian Tuhan. Kelima, responilah pemberian ataupun Roh Kudus. Hari ini saya tidak memanggil Anda untuk maju ke hadapan, tetapi seandainya Tuhan suruh pergi hadapan, sila maju di hadapan dan kita lakukan doa khusus. Sedang jemaah, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita bertenang di hadapan Tuhan. Mari mulai tutup mata Anda. Hari ini saya membantu Anda untuk berdoa, dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Anda harus fokus pada suara saya. Dengarkan suara saya. Fokuslah pada suara saya. Saat ini Anda harus menghilangkan ketegangan Anda. Anda harus menghilangkan stres yang ada pada Anda. Saat ketegangan hilang, Anda akan lebih cenderung kepada ketenangan dan lebih terarah untuk menikmati hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan seharusnya tidak perlu tegang. Mari kita bertenang saat ini. Keluarkanlah seluruh ketegangan Anda. Dalam keadaan tenang di hadirat Tuhan, kirimkan seluruh ketenangan ke seluruh bahagian diri Anda. Tariklah nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan-lahan. Keluarkan seluruh ketegangan Anda. Bayangkan saat ini Anda hanya seorang saja di ruangan ini. Bayangkan saat ini tidak ada siapapun yang berada di sini. Hanya Anda dengan Tuhan. Anda harus mau. Rasakan satu kemahuan yang kuat dalam hati Anda saat ini. Satu kerinduan untuk dipenuhi Roh Kudus. Satu kerinduan untuk dibaptis Roh Kudus. Satu kerinduan untuk memiliki karunia idaman Anda. Sekarang rasakan Anda betul-betul mau.
Umpama Anda mengimpikan sesuatu yang sudah lama. Jika sudah lama Anda mengimpikan bahasa roh, dengan penuh kerinduan mulailah minta, Tuhan, saya sudah lama mau ini. Jika Anda sudah lama mau karunia kesembuhan, dengan perasaan yang sangat rindu, mulailah berbicara kepada Tuhan, saya mau karunia kesembuhan. Saya mau karunia melakukan mukjizat dan apapun yang Anda mau. Anda merasakan kemahuan yang tidak boleh ditahan-tahan. Tuhan, tolong saya mau ini. Rasakan satu kemahuan yang semakin kuat. Semakin kuat. Semakin Anda menahan, semakin kuat pula kemahuan Anda. Semakin Anda menahan, maka semakin 2 kali lipat lebih kuat kerinduan Anda. Tenanglah dan fokus. Mulai lapangkan dada Anda. Mulai kosongkan pikiran dan fokus pada ketenangan saat ini dan kerinduan saat ini. Mulai bayangkan masa inilah antara masa yang paling tenang yang Anda pernah alami. Fokus pada suara saya dan abaikan suara-suara lain. Saat ini ketenangan semakin kuat. Semakin Anda tenang, semakin itulah Anda merasa ada aliran Roh Kudus dalam diri Anda. Semakin Anda tenang, semakin itulah Anda merasakan aliran Roh Kudus. Rasakan saat ini ada sentuhan tangan Tuhan ke atas kepala Anda. Mulai rasakan ada aliran Roh Kudus pada seluruh tubuh Anda. Mulai rasakan Ia sedang mengubah emosi Anda. Anda seperti menangis. Semakin Anda menahan, maka emosi itu menjadi semakin kuat. Semakin kuat. Tubuh Anda mulai bergetar. Semakin pula Anda menahan, maka semakin pula itu semakin menjadi kuat. Lidah Anda mengeras dan mulai berbicara sendiri dalam bahasa-bahasa baru. Semakin Anda menahan, maka lidah Anda akan terus berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Rasakan itu terjadi sekarang. Nikmati sekarang hadirat Tuhan yang begitu kuat mengalir di antara kita. Dia menjadi semakin kuat seperti tiupan angin kencang, seperti bunyi guru yang dahsyat, seperti lidah-lidah api, seperti hujan yang lebat. 1. Berbicara saat ini kepada Tuhan dengan bahasa-bahasa yang baru. Jamah setiap lidah-lidah yang ada sini ya Roh Kudus. 2. Jamah setiap kami yang ada di sini Roh Kudus. 3.
kami mendoakan baptisan Roh Kudus terjadi untuk setiap anak-anak Tuhan yang menginginkan, yang merindukan baptisan Roh Kudus terjadi di atas mereka. Kami mendoakan Yesus saat ini membaptis mereka dalam nama Yesus. Kami mendoakan kepenuhan Roh Kudus terhadap jemaatmu hari ini. Penuhilah mereka dengan Roh saat ini dalam nama Yesus. Saat ini kami mendoakan untuk jemaatmu yang merindukan karunia-karunia tertentu untuk melayani Tuhan. Kami doakan saat ini turunlah karunia-karunia itu dalam nama Yesus. Roh Kudus dalam nama Yesus. Jika selama ini mereka menginginkan karunia berbahasa roh, mentafsir bahasa roh, penyembuhan, mukjizat, dan apapun dalam nama Yesus, turunlah karunia itu terhadap mereka dalam nama Yesus. Ya Rabbi Syakka ya Rabbi Tabi Salam. Oh ya Rabbi Syakka ya Rabbi Tabi Salam. Oh ya Rabbi Syakka ya Rabbi Tabi Salam. Skandara barbaki nalabar. Oh ya Rabbi Syakka ya Rabbi Tabi Salam. Terpuji Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab kebaikan-Mu. Roh Kudus penuhi kami saat ini. Penuhi hati kami. Mengalirlah, pulihkanlah. Oh ya Rabbi Syakka terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Roh Kudus yang dijanjikan untuk diberikan kepada setiap orang percaya sepanjang zaman, memperlengkapi pelayanan, membela, menguatkan, meneguhkan. Saat ini kami percaya ada di dalam hati dan pikiran kami dan menyatu dengan kami. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Oke, sebelum siapa ada dapat karunia baru? Siapa? Ada? Coba angkat tangan kalau ada. Ada? Ada dapat kelepasan? Ada? Oke. Kalau ada ingin memberi kesaksian, ada? Ada yang berani? Tidak ada yang berani. Oke, masa dan tempat ini saya serahkan pada penatur. Mari kita laksanakan pemberian kasih.
Puji Tuhan, hari ini kita mendengar pengajaran yang khusus tentang apa yang telah terjadi dan harus juga terjadi pada hari ini di dalam kehidupan kita secara pribadi dan secara berjemaah ataupun sebagai gereja tubuh Kristus. Mari kita laksanakan yang seterusnya dalam ibadah kita, yaitu pemberian kasih dan persembahan atau juga persepuluhan bagi yang ingin memberikan persepuluhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Saya persilakan Deacon Aldrin bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar tadi Tuhan kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami semua disegarkan dan dikuatkan oleh firman-Mu. Dan Roh Kudus menyertai kami dimanapun kami berada dan memberikan kami kekuatan dalam kami menghadapi apa saja kesulitan hidup kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga bersyukur karena apa yang ada pada kami, yang kami perlukan pada setiap hari, semuanya daripada Engkau Tuhan. Kesehatan kami, keselamatan kami, semuanya daripada Engkau Tuhan. Dan sekarang ini Tuhan kami akan memberi dari Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terus memberkati kami semua supaya kami apa saja yang kami lakukan semuanya itu Tuhan Yesus Kristus untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan apa saja usaha kami semuanya Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda. Terutama di dalam berkat secara rohani ya Tuhan kami Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan kawangan yang kami berikan ini Tuhan, biarlah anak-anak-Mu yang telah dipercayakan untuk mengendalikan kawangan ini Tuhan Yesus Kristus dilakukan untuk kemuliaan-Mu sama ada dalam gereja ini Tuhan ataupun di luar gereja ini Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Deacon Aldrin. Kita mulai dari sebelah kanan. Ada yang first time? Ada yang first time kabar sama-sama dengan kita? Ataupun memang muka sudah lain, sudah sedikit sekarang sebab jarang karena matahari, hilang sudah jerawat, atau kulit semakin cerah karena memakai Medike. Oh, yang sama juga banyak kan? Ataupun karena telah jadi kurus, slim. Bibi ini kan, betul. Oke, nanti selesai kanan kita pergi kiri kan. Saudara-saudari, seperti yang kita paham dan tahu, hari ini adalah hari perayaan Pesta Menuai. Hari ini dan esok beberapa siri sambutan ataupun activity telah ada sebelum ini, termasuklah upacara yang tidak seiringan dengan ajaran iman kita. Saudara-saudari, apapun kita ucapkan Happy Harvest Festival kepada rekan-rekan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang sudah memiliki hidup yang baru di dalam Kristus, merayakannya dengan baru, dengan cara yang sewajarnya, sepatutnya sebagai seorang anak Tuhan. Yang pasti kita telah meninggalkan perayaan-perayaan yang dicirikan dengan kemabukan, eskapora, pemujaan dan sebagainya. Apabila kita mengucapkan syukur, maka pengucapan syukur kita itu pastilah kepada Tuhan. Apabila kita makan dan minum bersama-sama dengan rekan, maka yang kita makan dan minum itu adalah
yang menjadi berkat kepada diri dan diri kita, kepada tubuh kita dan persaudaraan kita, bukan yang merosakkan dan bukan yang memudaratkan. Juga karena kita dalam tempo PKP ataupun karena adanya pandemi di seluruh dunia pada masa sekarang ini, dengan kehadiran varian yang baru dari Afrika Selatan, dari Britain, dari India, dan dari gabungan-gabungan itu, dokter-dokter di Vietnam mengatakan mereka telah menemui ada lagi yang baru, gabungan India dengan British, kacukan. Kalau Cina orang putih, Anglo Chinese, yang ini gabungan India British campur Vietnam lagi mungkin. Jadi sekalipun ada di antara kita yang sudah divaksin dan ramai yang sedang menunggu pemvaksinan, karena di seluruh negara kita baru dalam 1 juta yang sudah menjalani vaksin, dapat vaksin, ada 31 juta lagi belum. Jadi masih sangat ramai lah. Jadi kalau sudah 70% penduduk negara ini divaksinkan atau menerima vaksin, mungkin sudah lebih terkawal lah. Tetapi buat masa ini, situasi dalam negara kita, kalau yang diviralkan kadarnya antara yang paling curam di dunia sekarang, curam kenaikan dia. Walaupun dari segi bilangan dia tidaklah setinggi ataupun sebesar di negara yang penduduknya ramai, tapi dari segi nisbah dia kira tinggi juga di negara kita. Tuaran ada dalam 8, 10, kadang-kadang 2. Apabila kita melihat tuaran kosong kita merasa lega, tetapi jiran kita di daerah yang lain dia meningkat, dan Sabah pada hari kemarin pun 200 lebih, hari sebelum itu 300 lebih. Kita tidak tahu berapa orang hari ini, kita tidak tahu berapa di seluruh negara pada hari ini. Kemarin 9020, jangan ambil nomor 9020, karena memang tidak akan pernah dapatlah kan. Kalau nomor yang paling sedikit harapan dia pun orang percaya. Kalau COVID yang paling besar sudah kemungkinan orang tidak percaya lagi. Oke, saya saudara-saudari, semasa tempuh ini dan hari-hari yang akan datanglah, kita tidak ada pertemuan di gereja. Yang ada ke lapangan dan diperbolehkan, bolehlah juga datang-datang dan lewat sini, lewat pastor dan lewat kawasan dan sebagainya, dari segi keselamatan dan juga untuk yang lain-lain. Yang berkaitan dengan kebajikan, maka saya minta supaya mana-mana jemaat yang terjejas dan ada keperluan khas, sila hubungi pemimpin gereja, sama ada saya ataupun pastor atau penatua hutam atau pengurusi wanita, untuk kita adakan apa-apa tindakan bantuan sekiranya itulah yang diperlukan. So siapa-siapa saja sila maklumkan, sila maklum. Kita tidak mau nanti tiba-tiba ada anggota kita yang terpaksa merujuk ke sana karena hal-hal yang berbentuk kekurangan, apalagi yang sakit. Kita belajar daripada peristiwa yang lalu, rekan kita mendiang, kita tidak tahu apapun, karena tidak memberitahu ataupun tidak sempat dia memberitahu, dan kita pun tidak sempat mencari tahu. Jadi saudara-saudari, mari kita ada komunikasi yang lebih baik, bukan saja dalam soal kebajikan tetapi juga dalam pelayanan, karena Tuhan sudah memperlengkapkan kita untuk pelayanan yang lebih berkesan dan lebih dinamik. Saudara-saudari,
Apa-apa hal kita akan umumkan dalam WhatsApp. Itu saja pada hari ini. Saya jemput pastor untuk berdoa, doa penutup dan doa pemberkatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau karena Tuhan sudah memimpin kami untuk sepanjang minggu ini, sehingga hari ini kami sudah dapat bersama-sama di dalam ibadah ini. Sebentar kami akan pulang ke tempat masing-masing. Kami berdoa Tuhan memimpin semua jemaah-Mu, pelihara mereka, jauhi daripada segala perkara yang tidak baik yang tidak diingini berlaku. Sepanjang minggu hadapan Tuhan terus memimpin, menuntun mereka. Jemaah yang dikasihi Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah. Kiranya Allah menghadapkan dan menyinari kamu dengan wajahnya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mohon semua ini dalam nama Yesus. Amin. Oke, dan selamat tengah hari. Jangan jalan-jalan. Kalau jalan, hati-hati juga di jalan raya. Atau di mana saja, bukan di jalan raya saja. Yang boleh jalan-jalan hanya Yohanes saja, yang lain jangan. Ada.